Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ilajil khirsi wat tama'i wad dawa alladzi yaktasibu bihi sifatal qanaah. Menerangkan cara mengobati penyakit tamak, kurang terus, kepingin terus, tidak merasa pernah cukup, tidak pernah merasa cukup. Masya Allah, bahasa Jawane kedonyan. Punya dunia tidak apa-apa, kalau kedonyan itu yang tidak baik. Dan usaha untuk mencapai sifat qanaah, Masya Allah, mudah-mudahan bisa. Iklam anna hadad dawa murakkab min salasati arkan. Obat untuk mengobati tamak, perasaan selalu kurang, kadang tidak melihat kemampuan, itu tersusun dari 3 perkara. As-sabru, ilmu, amal. Pertama sabar, kemudian dengan ilmu dan diamalkan. Sabar ya, gimana sabar menahan? Kalau tidak punya ya jangan bayangkan macam-macam, mau tidak punya. Ilmu ya dengan mencari, baik dari dalil-dalil Quran hadis, dawuhnya para ulama tentang keutamaan sabar, pahalanya sabar, dan kecintaan Allah pada orang yang sabar. Ya akhirnya belajar, oh kalau gitu ya tahan. Atau dari penemuan-penemuan lain, bagaimana supaya menjadi ilmu. Orang sabar itu kayak gitu ya baik, orang sabar itu kayak itu ya enak hidupnya, orang sabar itu kayak gitu ya pada akhirnya dia berhasil. Itu amal ya dengan memaksa dulu, paksa seadanya, jangan mengada-ada. Seadanya, jangan mengada-ada. Insyaallah nanti bisa seadanya. Wajmu dalika khamsatu umur, terkumpul dalam 5 perkara. Al awal wal amal, yang pertama adalah ngamal. Ini lebih penting. Apa itu amal atau action daripada cara mencari obat tamak dan supaya dapat qanaah? Al-iktisad fil ma'isyah wa rifqu fil infaq. Dengar amin. Sederhana dalam pola hidup, sederhana dalam gaya hidup, dan secukupnya di dalam menginfak, dalam berderma, di dalam mengeluarkan uang. Jadi ma'isyah, pola hidupnya sederhana, terus tidak gegabah dalam berderma, tidak gegabah dalam apa ya infak itu? Apa infak ini? Ya berderma, mengeluarkan duit itu tidak syukur-syukur. Intinya dipikir-pikir dulu, ini manfaat apa ndak, ini hal penting apa ndak, ini baik apa ndak gitu. Faman arada izzal qanaah fayambagi ayasudda an nafsih ababal khuruj ma'amkanahu wa yarudda nafsahu ila ma la budalahu minhu. Penting ini. Siapa yang ingin merasakan kenikmatan dan kemuliaan qanaah, ini perasaan dauk, faktor perasaan, maka sayugdanya dia menutup dari dirinya
pintu-pintu pengeluaran yang tidak penting-penting sekuat-kuatnya. Ya, menutup pintu-pintu pengeluaran yang tidak penting-penting sekuatnya, dan mengembalikan dirinya pada hal-hal yang sifatnya wajib-wajib dalam kebutuhannya. Jadi tidak berlebih-lebihan, tidak aneh-aneh. Yang wajib-wajib. Lek gung duwe ya wis cukup mbek sing kerupuk melok makan. Pakaian ya tidak usah gaya-gaya. Ya anake dipelajari gitu, sederhana lah. Ini manfaatnya ketika kita pas posisi tidak punya bisa sederhana, nanti di samping cukup kita masih bisa nyelengi, dan kita akan terbiasa pola hidup apa adanya, pola hidup sederhana. Seandainya nanti sama Allah diberikan kelebihan, jadikan orang yang kaya, kita akan tetap menjadi orang kaya yang bersahaja, kaya yang sederhana dan tidak sombong, serta kita akan menjadi orang yang ringan tangan berinfak. Kenapa? Karena kita sudah biasa hidup secukupnya. Berarti tidak eman sama sekali karena melihat lebih pada dirinya. Ini saya sudah cukup. Buat apa? Sedekah, infak, dia tidak eman. Malah dia senang karena dia merasa menjadi wasilah, menjadi perantara untuk orang-orang yang membutuhkan. Minimal ada harapan, mudah-mudahan rezeki saya ini bisa dapat 2 di dunia, dan kelak di akhirat saya masih bisa memetiknya, insya Allah. Atau minimal mudah-mudahan ini sebagai tebusan kebaikan saya, keluarga saya, anak-anak saya. Ya Allah, ndak emanan nanti kalau jadi orang kaya. Ngoten. Tapi faman kasura kharjuhu wa tasa'a infaquhu lam tumkinhu al-qanaah. Ini. Tapi barang siapa yang perbanyak pengeluarannya, perluas pengeluarannya, tidak dipikir, tidak diirit-irit, kadang malah melebihi pemasukannya, tidak pernah mungkin dia akan merasakan kenikmatan qanaah. Jangankan pas ada, kadang tidak ada saja kita mengada-ada, ya Allah. Berarti kita akan terjebak pada tamak, rakus, tidak pernah merasa cukup, tidak ada, dirinya itu masih belum punya, tapi keinginannya sudah kemana-mana. Susah orang yang kayak gini ini, susah. Masya Allah, ya Allah, moga-moga menjadi rasa, jadi rasa. Bahkan bal ingkana wahdau bayam bagi ayak nabi saubin wahidin, seandainya masih sendirian, sebaiknya pakaian ya cukup selembar atau yang sederhana. Wayak naubi ayitu amin, kan menerima makanan seadanya, itu aja. Orang makan lho, penting kenyang, penting buat untuk ibadah. Jangan diada-ada. Kadang manten baru, borosnya ndak kaprah. Kalau sedekah baik, dermawan baik, tapi kalau royal itu tidak baik. Royal itu hal-hal yang tidak manfaat, kadang malah menjerumus ke maksiat. Kalau sedekah itu tanaman yang nanti akan berkembang dan bahkan berbuah. Tapi kalau royal itu nafsu, tidak akan berkembang, tidak akan berbuah, malah akan hancur. Yang putri-putri dengarkan, posok mondok kadang wedake itu royal itu nggak secukupnya, wedake punya duit apa, kadang kok malah naudzubillah keseret-seret nafsu, gak ada duit nyolong, naudzubillah min dalik. Ngoten. Dadi wedake makan jajan ya wis jajan, ndak usah ini. Sing sudah berumah tangga kadang jor-joran, wedok lipen, wah ngurusi raye ora cukup 2 juta, ya Allah. Itu yang menyebabkan kita akan
terjerumus pada khirs, pada tamak, tidak pernah merasa cukup. Yang paling repot kalau ada masalah seketika jatuh atau gimana, ini gajah teletongi gede tapi tidak ada yang dimakan. Aduh, sudah terbiasa sudah terbiasa hidup mewah, biasa gaya, tidak terasa kalau dia itu ternyata sudah tidak punya apa-apa. Wes tambah gulung nih, digulung-gulung karo tamaknya, digulung-gulung karo ketidak merasa cukupannya. Ya Allah, itu. Wa yuqallilu minal idam, lauk pauk ya wis mangan be opo itu enak ae. Saya itu makanan ya seadanya. Apa yang ada ya tak makan. Ya, kalau tempat ada enak ya makan enak. Kalau pas tidak ada ya cukup sama ikan asin sama apa situ aja. Ma'am kanahu wa biwato wa yuwatinu nafsah aleh. Itu. Wa in kana law iyal fayaruddu kulla wahidin ila hadzal qadr. Seandainya dia sudah berkeluarga, maka biasakan pada keluargamu, ajari, tuntun keluargamu kepada hidup seadanya tadi, hidup seadanya, itu insya Allah selamat. Fa inna hadzal qadra yatayassaru bi adna jahdin wa yumkinu ma'al ijmal fi talab wal iktisad fil ma'isyah. Ini loh. Jadi rambu-rambu tadi itu gampang, dengan paling rendah pendapatan, paling rendah keadaan. Yang baik adalah al-ijmal fit talab wal iktisad fil ma'isyah. Dalam waktu mencari kita bisa baik, tidak ambisi dan tidak terjebak kepada dosa dan maksiat menghalalkan cara, tetap semangat serta melakukan secukupnya dalam kebutuhan kehidupan. Ini yang Masya Allah sekarang ini kadang tidak punya royal, tidak kaprah, royal tidak kaprah. Jangankan yang tidak punya, yang punya itu loh royal tidak baik, apalagi tidak punya. Sing lanang, yang laki kerja sampai jauh, yang di rumah royalnya tidak kaprah. Ini kalau sampai tidak cukup masalah nanti. Insya Allah hati-hati, apalagi mantan-mantan baru masih. Wa al-aslu fil qanaah, dan itu adalah dasar dari qanaah tadi. Kita akan terbiasa lah, tibae pakaian gini ya sudah bagus, tibae hidup begini ya sudah enak, tibae ternyata makanan seperti ini ya sudah cukup kenyang. Masya Allah, ketika ada makanan enak kita bersyukur luar biasa, tapi hati tidak tamak. Jangan mengada-ada ini. Wa na'ni bi'arifqa fil infaq, sederhana dalam berderma atau membelanjakan, ditahan tarkal harki, dan kita bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan jelek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Kanjeng Nabi ngendikan bahwasanya Allah itu senang sekali terhadap kesederhanaan atau rifq, pelan, tenang dalam segala sesuatu, tidak mengikuti nafsu tapi mengikuti nurani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'ala manik tasoda. Gila, perlu diingat, tidak akan pikir orang-orang yang hidup sederhana. Katanya Semar itu, sedikit belum tentu kurang, banyak pun belum tentu cukup. Tergantung hati kita mau hidup seadanya, sederhana. Kata teman saya, gajah itu walaupun makanannya banyak, tapi wong teletongnya juga besar. Kancil walaupun makannya kecil, teletongnya juga kecil.
harus disesuaikan. Ma'ala maniktasoda, tidak akan fakir orang yang sederhana. Katane di grup-grup itu, jangan menuruti keinginan, tapi turutilah kebutuhan. Cukup ya Allah. Itu yang masalah kalau nuruti keinginan, ya tadi tidak pernah merasa cukup. Qala sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun khasyatullah fis-sirri wal alaniyah wal qasdu fil ghina wal fakri wal adlu fi ridha wal ghadab. Masyaallah. Kanjeng Nabi ngendikan ada 3 perkara yang menyelamatkan, yakni selalu takut kepada Allah dalam kondisi sendiri maupun terang-terangan pada waktu banyak orang, dan selalu sederhana, adil, berada di tengah-tengah atau selalu sederhana dalam keadaan kaya maupun fakir, adil, stabil dalam keadaan ridho maupun keadaan marah, menjaga kondisi ini. Ini yang menyelamatkan. Dan tidak labil kita, tidak labil. Waruya anna rajulan absara Abu Darda yaltaqitu habban minal ard wa huwa yaqul inna min fikhika rifqaka fi ma'isyatik. Suatu ketika ada seorang laki-laki melihat Abu Darda mengambil biji-biji, satu biji demi satu biji dari bumi. Masya Allah. Wa huwa yaqul inna min fikhika rifqaka fi ma'isyatik. Cerdasmu itu ialah kesederhanaanmu di dalam kehidupanmu. Berarti cerdas kau melihat situasi dan kondisi dalam kehidupan. Tidak kami pinginan, tidak ikut-ikutan, tidak melihat orang lain, tapi melihat diri sendiri. Itu orang cerdas, orang cerdas. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, al-iktisad husnus simti wal huda as-salih juz'un min bid'in juz'an minan nubuwah. Insyaallah. Sederhana dan bagusnya lelakon, bagusnya tingkah serta petunjuk yang baik itu adalah bagian daripada kenabian atau juz daripada juz kenabian. Sampai nek kepengin memiliki rasa perasaannya Nabi atau kenikmatannya Nabi, harus hidup sederhana. Masya Allah, hidup sederhana biasa. Kalau saya lihat itu Gus Baha itu, Masya Allah, Gus Mus itu sederhana, tidak digawe-gawe itu, saya naik pituduh soleh, terus membagusi kelakuan akhlak. Abil khobar at-tabdir nisful ma'isyah, at-tadbir, jadi bisa mengkondisikan keadaan itu adalah sudah separuh daripada kehidupan. Kalau kita nuruti terus keinginan, tidak pernah cukup. Tapi kalau kita mengkondisikan, walaupun tidak begitu punya, kita itu sudah enak. Masya Allah. Manik taqsoda aghnahullah wa man baddara afqarahullah. Masya Allah, Kanjeng Nabi ngendikan, siapa yang sederhana dalam kehidupan, maka dia telah dikayakan oleh Allah. Tapi siapa yang senang berhambur-hamburan, siapa yang royal, berarti dia telah dimiskinkan seketika itu oleh Allah. Hatinya, berarti hatinya miskin terus dia. Faman dzakarallah azza wa jalla ahabbahullah. Siapa yang terus berzikir kepada Allah, maka dialah orang yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjiwai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.